Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Tapi pada bagian ini kita hanya akan membaca ayat 3 dan 4 saja. Firman Tuhan bunyinya demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara-saudara, menarik. Kita perlu tahu satu hal, bahwa setiap orang pasti punya titik kepenatan dalam menjalani hidup, dan ini bukan hal yang tabu. Maka hal yang wajar kalau orang mencari hiburan dalam istirahatnya. Tapi fakta paling terang, hiburan kita sifatnya sesaat, dan tidak mungkin hiburan itu dapat menutupi setiap keletihan kita. Terlebih kelelahan itu didasari atas tekanan hidup, maka hiburan kita pun akan sifatnya sia-sia. Tentunya pada bagian ini kita perlu tahu kebutuhan kita soal penghiburan adalah kita harus mencari penghiburan yang sejati. Dan di saat bersamaan, ini menjadi suatu pengharapan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ke depan. Saudara-saudara, Paulus dalam suratnya pada jemaat Korintus pada ayat yang kita baca menjelaskan bagaimana dia bisa kuat dalam pengharapan meskipun hidup seperti mengalami tantangan yang tanpa akhir di ayat 4a. Nah saudara-saudara, pada ayat 3 bisa kita perhatikan, dia bahkan masih bisa memuji Allah di tengah kesulitan itu. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa memuji Allah di tengah kesulitan itu? Jawabannya adalah Paulus tahu bahwa penderitaan yang dia alami adalah dari Allah yang menghendakinya untuk berbagian dalam Kristus dan misi Allah demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan itulah yang menjadi penghiburannya. Wow! Saudara-saudara, ini sungguh sulit, tapi faktanya memang demikian. Bagi Paulus, duka yang dia alami tidak bisa menghalangi penghiburan yang menyejukkan jiwa, di mana dia mengetahui yang pertama, dia menjadi mitra Allah, menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, dan melalui penderitaannya, asalkan itu berbuah memenangkan jiwa bagi Kristus, itu adalah harga yang pantas untuk dibayar. Dan itulah penghiburan sejatinya, saudara-saudara. Dan yang ketiga, penghiburan sejati itu hanya mungkin diterima tatkala dia menjadi anak-anak Allah yang sejati, ditandai dengan rela mengerjakan kehendak Allah. Saudara-saudara, mungkin ini kelihatan lelucon, tapi ini adalah fakta yang dialami langsung oleh orang yang mengalami penderitaan yang sangat berat akibat taat kepada Kristus. Dia menjadi bulan-bulan masyarakat yang membenci Kristus, dan dia menyaksikan sendiri bahwa dia bisa bersuka cita, bisa kuat itu karena dia di dalam Tuhan, dan dia bisa menjadi penghiburan bagi sesama, dan tidak sedikit orang yang terberkati terkuatkan dari cerita Paulus yang menguatkan mereka untuk mengingatkan mereka kepada cinta Kristus pada orang-orang yang mengalami pergumulan. Karena bagi Paulus, kita hanya mungkin menerima penghiburan sejati ketika kita di dalam Allah, di dalam Kristus. Karena kita tahu hidup yang penuh pengharapan bagi dunia ini maupun di masa yang akan datang hanya bisa kita jumpai kalau kita menjadi anak-anak Allah lewat iman kepada Kristus. Maka saudara-saudara, adalah hal yang masuk akal tatkala kita menjumpai Paulus walaupun dalam kondisi tertekan, namun masih menguatkan orang lain yang berada dalam kondisi yang sama. Paulus menyadari kekuatan dia itu berasal dari Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan oleh karena itu dia ingin penghiburan yang dia terima itu bukan cuma dia nikmati sendiri, tapi saudara-saudara di Korintus juga mengalaminya. Saudara-saudara, lantas bagaimana dengan kita? Apa yang menghalangi kita bersuka cita dan hidup tanpa pengharapan? Apa alasan bagi kita sehingga kita sulit berbagian dalam penderitaan orang lain untuk menyatakan kasih Allah yang memberikan penghiburan bagi mereka yang bersedih, berduka atas berbagai-bagai tekanan hidup? Saudara-saudara, kiranya kita tetap bersandar kepada Allah dan menjumpai penghiburan sejati itu. Dan pada akhirnya, kita pun dipakai Allah untuk menjadi penghiburan bagi sesama, karena kita menyatakan cinta Kristus kepada mereka yang memenangkan jiwa mereka bagi Allah. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih cintamu yang besar, cintamu yang kudus yang menyelamatkan kami. Itu menjadi penghiburan bagi kami, sehingga kami
Meskipun mungkin akan mengalami berbagai macam duka, tekanan, tapi di saat yang bersamaan kami masih bisa tetap kuat karena Tuhan yang menopang. Pengharapan kami adalah Tuhan. Dan biarlah oleh cintamu, oleh kasihmu, kami juga bisa siarkan kepada sesama sehingga mereka yang berkabung dan berduka khususnya karena dosanya bisa terhiburkan karena mereka mengalami Allah lewat hidupnya.